Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Rizky Safril SHI MSI selaku dosen pembimbing. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tentang konsep pemerintahan dan ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, S. Amanda Putri. Yang kedua, saya Sifana Azra selaku moderator. Yang ketiga, Tamara Angelina. Dan yang keempat, Zahra Nur Wahidah. Tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Sistem pemerintahan yang baik sangat diperlukan oleh suatu negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pelayanan publik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Good government diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, di mana pemerintahan pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintahan daerah kepada pemerintahan pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional, maupun internasional. Menanggapi paradigma tersebut, pemerintahan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Agar berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk efisiensi dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Setiap organisasi pemerintahan pasti menginginkan tujuannya tercapai secara efektif dan efisien dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Terlebih lagi dalam situasi globalisasi saat ini. Untuk itu, pemerintahan harus menyusun laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut konsep pemerintahan. Secara makna, konsep sebenarnya adalah kata yang melambangkan suatu gagasan, ide-ide, simbol, alat tangkap terhadap sejumlah fenomena. Dalam ilmu sosial, ilmu pemerintahan termasuk ke dalam konsep yang menunjuk pada sifat-sifat dari objek yang dipelajari, misalnya negara, pemerintahan, birokrasi, kekuasaan, kewenangan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintahan diartikan sebagai sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan atau sistem yang menjalankan perintah yang memerintah. Di Belanda, pemerintahan disebut juga administrasi untuk pemerintah. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Hal ini dipaparkan oleh C.F. Strong. Baiklah, selanjutnya pembahasan materi yang disampaikan oleh Zahra. Kepada Zahra, waktu dan tempat dipersilahkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dalam negara. Pemerintahan dalam arti luas juga diartikan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi, tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga tugas meliputi tugas-tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif. Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai
organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintahan merupakan sebuah organisasi yang memiliki otoritas memerintah dan sebuah unit politik kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik. Aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan serta kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas kekuasaan yang sah. Max Weber mengartikan pemerintahan sebagai apapun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksekutif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu batasan wilayah tertentu. Suwargono mengartikan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik serta disebut pula penguasa sebagai penyelenggara pemerintah umum. Hal ini dipaparkan oleh Suwargono 1979 dalam Surmayadi. Pemerintahan berasal dari kata perintah, kemudian ditambah awalan pe menjadi pemerintah. Kata pemerintah berasal dari bahasa Jawa yaitu tiltah atau sabdo perintah instruksi. Dalam bahasa Inggris, pemerintah ialah government, berarti dari kata GOEM, yaitu merupakan institusi atau lembaga, beserta jajarannya yang mempunyai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengurus tugas dan menjalankan kehendak rakyatnya. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu sebagai organ negara pelaksana tugas-tugas eksekutif saja. Pemerintah dalam arti luas adalah seluruh lembaga atau organ negara yang menjalankan kewajiban negara sebagai organisasi sosial yang sangat besar dan kompleks, eksekutif, yudikatif, dan auditif, menurut Mustafa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zahra atas pembahasan yang sangat menarik. Selanjutnya, kepada Tamara, waktu dan tempat dipersilahkan. Menurut Haji Inu Kencana Syafi, bahwa secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu pemerintah yang memiliki wewenang dan diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Setelah ditambah awalan P menjadi perintah, yang berarti badan yang akan melakukan kekuasaan pemerintah. Setelah ditambah lagi akhiran an menjadi pemerintahan, yang berarti pembuatan cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. S.E. Wiener dalam Sumaryadi mengklarifikasikan pemerintah ke dalam 4 pengertian, yakni: pertama, pemerintah mengacu pada proses pemerintah, yaitu pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang. Kedua, istilah ini juga bisa dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri kepada kondisi adanya kata aturan. Yang ketiga, pemerintah seringkali berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Yang keempat, istilah ini juga bisa mengacu pada bentuk metode sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Kedua, konsep pemerintahan menurut Undang-Undang 1945. Indonesia memiliki konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai landasan negara, serta norma dasar negara Indonesia yang salah satunya sesuai sistem pemerintah. Sebagai salah satu negara modern, Indonesia dalam perkembangannya juga mengalami perubahan terhadap sistem pemerintahannya. Pada awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945,
Sistem pemerintahan yang dianut negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tamara. Selanjutnya pembahasan yang akan dijelaskan oleh Amanda. Kepada Amanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, yang ketiga, ilmu pemerintah sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pemerintahan berasal dari kata ilmu dan pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang ilmu pemerintahan. Namun dari pengertian tersebut terdapat perbedaan pada objek formal ilmu pemerintahan, sedangkan objek materianya sama, yaitu negara atau pemerintah. Objek suatu ilmu pengetahuan menurut Inu Kencana adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan, sehingga dengan demikian objek merupakan apa yang diamati, diteliti, dipelajari, dan dibahas. Objek materia dari suatu disiplin ilmu dapat sama dengan ilmu lain, karena bersifat umum dan merupakan topik yang dibahas secara global tentang pokok persoalan. Sedangkan objek formal bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian suatu disiplin ilmu pengetahuan. Secara aksiologi, ilmu pemerintah mempunyai guna atau manfaat dalam mengurus kepentingan publik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah karena memiliki metodologi atau filsafat ilmu dan memiliki guna atau manfaat, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Dan hal ini sesuai dengan tujuan negara dalam hal partisipasi publik untuk pencapaian tujuan negara. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah karena memiliki metodologi atau filsafat ilmu dan memiliki guna manfaat, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Baiklah, terima kasih kepada Amanda. Demikianlah hasil presentasi dari diskusi kami kelompok 1. Segala kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.